Halo teman-teman, kali ini saya akan membahas drama Cina yang berjudul See You Again. Drama ini menceritakan tentang Shi Jian yang diperankan oleh Tiffany Teng yang memiliki kehidupan sempurna dan kisah cinta yang membuat semua orang iri. Dia memiliki suami yang cerdas, tampan, dan sangat mencintainya yang bernama Jia Cheng diperankan oleh Shawn Do. Suaminya yang merupakan arsitek ternama sering melakukan perjalanan bisnis ke luar negeri. Nah, suatu hari ia berencana menyusul suaminya yang sedang berada di Meksiko. Namun terjadi turbulensi berat pada pesawat yang ditumpanginya dan menyebabkan dia kehilangan kesadaran. Nah, pas dia kehilangan kesadaran ini, dia tiba-tiba kembali ke masa lalunya. Jadi ini ceritanya kayak time travel gitu teman-teman. Dia yang pada saat kecelakaan itu sudah berusia 31 tahun kembali ke 10 tahun yang lalu ke masa ketika dia masih menjadi mahasiswa. Awalnya dia hanya mengira itu mimpi, namun semuanya terasa sangat nyata, dan setelah berhasil menyesuaikan diri, dia bertekad untuk mengubah hal buruk yang terjadi pada dirinya di masa depan, dan dia juga bertekad untuk menaikkan garis waktu kapan dia akan bertemu dengan calon suaminya. Semua berjalan sesuai dengan apa yang dia harapkan. Ibunya yang meninggal karena bunuh diri akibat stres terkena kanker berhasil dia ubah dengan melakukan pengobatan dini untuk penyakit ibunya tersebut. Namun beberapa hal juga berjalan tidak seperti yang dia harapkan. Nah, salah satunya ini Jia Cheng yang mengalami kecelakaan tepat di hari pernikahannya. Sebelum sampai di tahap ini, mereka ini sudah melalui banyak banget tahap naik turun dalam hubungan mereka hingga akhirnya mereka bisa bersama lagi dan memutuskan untuk menikah. Nah, dalam hubungannya ini, Shi Jian mencoba merancang semuanya agar sesuai dengan apa yang terjadi di masa depan, karena kehidupan rumah tangga dia di masa depan itu manis banget teman-teman. Tapi di sini ada beberapa hal yang meleset dari rencananya, mulai dari lamaran Jia Cheng yang berubah karena ada suatu kejadian di luar prediksi dia, dan juga pas hari H pernikahannya nih, Jia Cheng harus mengalami kecelakaan dan parah banget. Padahal ya teman-teman, semuanya itu udah siap, dekor, catering, tamu undangan, semua itu udah siap, cuma tinggal nunggu si Jia Chengnya ini aja. Dan yang tak pikirin, kenapa beli cincin pernikahannya itu harus di hari H acara pernikahannya kan? Kalau kayak gini kan tambah set gitu, yang cewek udah awalnya happy banget, terus mau nikah udah pakai gaun pengantin, gak taunya cowoknya harus mengalami kecelakaan. Dan teman-teman, ternyata secara tidak sengaja kecelakaan ini disebabkan oleh Zhao Wenwen. Jadi ini nih sahabat mereka berdua gitulah intinya. Jadi dia baru pulang dari luar negeri dan emang mau bergegas ke pernikahan kedua temannya ini, tapi malah apes banget karena si dia nih secara tidak sengaja mempelai laki-lakinya harus mengalami kecelakaan seperti itu. Jia Cheng langsung dilarikan ke rumah sakit dan dokter berusaha semaksimal mungkin untuk bisa menyelamatkan nyawanya. Nah, di sisi lain, Shi Jian ini berlari ke rumah sakit dengan seperangkat gaun pengantinnya sampai dia nggak pakai alas kaki karena saking khawatirnya. Setelah berhasil menangani Jia Cheng, dokter menjelaskan kepada Shi Jian bahwa kondisi Jia Cheng ini sangat kritis dan dia mengalami banyak kerusakan pada organ dalamnya dan itu sangat fatal. Dokter mengatakan bahwa Shi Jian harus bersiap dengan segala kemungkinan terburuk, dan satu malam tersebut merupakan penentuan bagi Jia Cheng bisa bertahan atau tidak gitu. Dan Zhao Wenwen di sini menangis berusaha untuk meminta maaf karena dia merasa bersalah banget kan. Dia berusaha meminta maaf kepada Shi Jian, namun Shi Jian tidak menggubrisnya dan dia terus berjalan gitu dengan tatapan kosong. Kemudian dia pergi ke ruangan Jia Cheng. Lagi-lagi dia menangis melihat kondisi Jia Cheng yang sangat memprihatinkan. Dia sedih karena semua yang terjadi ini sungguh di luar prediksinya dan dia tidak mempersiapkan apapun untuk menghadapi kenyataan buruk tersebut. Shi Jian duduk menemani Jia Cheng di samping ranjangnya dan dia menatap Jia Cheng dengan perasaan sedih, kesal, takut, pokoknya campur aduk banget. Dan dia menautkan jarinya di jari Jia Cheng sambil menangis dan berharap semuanya akan baik-baik aja. Dia menyuruh Jia Cheng untuk bangun agar bisa melihat Shi Jian menggunakan gaun pengantin, karena saat di telepon terakhir Jia Cheng mengatakan dia gak sabar ingin melihat betapa cantiknya Shi Jian dalam balutan gaun pengantin gitu. Namun Jia Cheng tetap terdiam, tidak menunjukkan adanya respon apapun, dan Shi Jian terus menangis terseduh-seduh. Dia terus menatap Jia Cheng dengan tatapan sedih mendalam. Dia juga terus menyuruh Jia Cheng untuk membuka matanya dan bangun. Nah, seakan mendengar suara dari Shi Jian dan merasakan keadaan yang sedang terjadi, Jia Cheng meneteskan air mata.
Xinjiang juga sempat tertidur di sisi Jacheng hingga Jacheng mengalami kejang-kejang dan Xinjiang terbangun. Dia mengira Jacheng ini sudah siuman, ternyata inilah saat-saat penentuan hidup matinya Jacheng seperti yang disebutin dokter sebelumnya. Jacheng terus mengalami kejang dan dokter langsung berbondong-bondong menuju ke kamar Jacheng, sementara para suster berusaha untuk menenangkan Xinjiang yang mulai memberontak karena tidak siap dengan kenyataan yang harus dihadapinya. Dokter berusaha mengerahkan semua alat bantu dan tenaganya untuk bisa menyelamatkan nyawa Jacheng, namun semuanya sia-sia. Jacheng tidak bisa diselamatkan. Xinjiang di sini menangis dan memberontak seakan tidak mempercayai semua yang telah terjadi, dan dia gak percaya kalau kehidupan masa depan dia yang indah harus berubah menjadi kisah yang setragis ini. Xinjiang yang masih belum menerima semuanya tidur di ranjang yang sebelumnya ditempati oleh Jacheng. Dia mengalami shock berat dan berhalusinasi seakan-akan tidak terjadi apa-apa. Nah, ini kan ceritanya masih dalam keadaan yang Xinjiang mengalami tidur panjang karena kecelakaan pesawat yang aku ceritakan di awal tadi tuh kan. Kira-kira Xinjiang ini masih bisa sadar dari tidurnya, jadi endingnya bakal happy bersama suaminya atau bakal sad karena masa depannya berubah kayak gini. Teman-teman, mungkin segitu dulu dari aku. Terima kasih banyak, bye bye.